Selamat malam. Shalom, selamat malam. Kita tunggu sebentar lagi ya. Pak Stefanus sebentar lagi akan join. Ada Kodan, ada Yuda, ada Vivin ya. Ya, selamat malam semuanya. Oke. Bisa saling menyapa di live kali ini sambil menunggu Pak Stefanus sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Stefanus. Ya, selamat malam semuanya, Sobat Teologi DW. Ya, kita kembali lagi ya di acara malam hari ini, acara ngasik, ngobrol asik seputar teologi. Jadi ini kita sudah sampai ke season kedua, episode ke-22. Ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung, bisa saling menyapa satu sama lain ya. Kita akan mendiskusikan satu topik yang menarik ya. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Akung Beritel Ina. Saat ini saya sedang mengambil program Magister Filsafat Keilahian di Fakultas Teologi UKDW semester 2, akhir semester 2 saat ini. Dan sudah bergabung bersama kita malam hari ini ada ya Pak Stefanus. Selamat malam Pak Stefanus. Selamat malam. Ya, kita akan mendiskusikan satu topik yang menarik ya, Christian Mindfulness, sebuah laku interspiritualitas ya. Saya rasa ini topik yang cukup relevan di dalam kondisi setelah pandemi ini. Semua sudah kembali dengan segala aktivitas kesibukan yang padat dan kadang-kadang hal-hal terkait spiritualitas bisa saja terlupakan. Nah, dan pembicara kita pada malam hari ini tentu ya sudah sangat pakar di dalam bidang spiritualitas. Rekan-rekan semua sudah sangat mengenal Pak Stefanus tentunya. Ya, beliau adalah dosen Fakultas Teologi UKDW dalam bidang studi spiritualitas, liturgi, dan seksualitas. Juga Kepala Pusat Studi Spiritualitas dan Pengembangan Spiritual. Ya, demikian sekilas perkenalan. Dan ya bagi teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan, nanti bisa langsung saja diajukan pertanyaan. Nanti di bagian terakhir ada kesempatan untuk kita berdiskusi lebih jauh tentang topik yang akan disampaikan oleh Pak Stefanus malam hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, saya mau langsung kepada Pak Stefanus. Mungkin dari hal yang paling mendasar dulu Pak ya. Kira-kira kalau berbicara tentang mindfulness ini kan mungkin dari pendengar malam hari ini ada yang masih terasa itu sesuatu hal yang asing Pak. Nah, kira-kira apa sih maknanya mindfulness ini? Ya, sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh. Oke, baik. Selamat malam, Akung. Terima kasih sudah menjadi host pada malam hari ini. Selamat malam bagi teman-teman semua yang sudah bergabung. Saya melihat akun-akun yang ada. Saya tentunya tidak bisa menyapa satu persatu, tapi saya senang ada teman yang jauh, saudara Kalengkongan, begitu yang ada jauh di sana. Juga saya melihat yang paling jauh nampaknya ada Bruder Johan dari TC ya, yang juga bergabung pada saat ini. Saya senang untuk kesempatan pada malam hari ini. Nah, saudara, sebagaimana topik kita pada malam hari ini yaitu tentang Christian mindfulness. Jadi tadi pertanyaan Akung ya, apa sih mindfulness itu ya? Sesuatu yang mungkin masih begitu asing bagi setiap kita. Nah, baik. Jadi saudara, kalau kita bicara soal mindfulness, itu kan berasal dari satu etimologi yaitu mindful, begitu ya dalam bahasa Inggris. Nah, mindful ini kemudian bisa diterjemahkan menjadi apa yang disebut dengan kesadaran, ya. Atau yang juga kalau menggunakan bahasa Inggris ini bisa berarti awareness, bisa berarti consciousness, begitu. Nah, mindfulness, mindful itu di samping berbicara memiliki arti kesadaran juga
bisa diartikan sebagai waspada. Waspada seperti apa? Waspada yang saya maksudkan itu seperti itu loh, lifeguard ya, lifeguard yang ada di pantai yang dengan menggunakan teropongnya begitu untuk mencoba mengamati orang-orang yang sedang menikmati pantai. Nah, di mana kalau mindful itu artinya ada waspada dalam artian contoh seperti lifeguard itu berarti mindful ini adalah betul-betul orang itu hadir ya. Seorang lifeguard itu kan sekalipun dia berdiri di tempat di mana dia mencoba mengamati, tetapi kan dengan teropong itu dia betul-betul tahu dari momen ke momen, dia tahu akan orang-orang yang sedang berlibur menikmati pantai saat itu. Nah, itu artinya bahwa dia melihat secara detail. Atau mungkin analogi yang lain untuk menjelaskan apa sih mindful itu, saya yakin bahwa saudara-saudara banyak yang sudah mengenal ya sebuah kisah yang klasik, yaitu tentang orang buta yang meraba gajah ya. Nah, itu adalah sebuah gambaran yang lain untuk kita memahami apa sih mindfulness itu. Ya, kalau dikatakan di dalam kisah itu, bayangkan jadi orang buta, dia tidak bisa melihat seperti apa gajah. Nah, maka yang dia lakukan adalah dia mencoba meraba gajah itu. Ya, dan dari situ dia akan menjadi tahu persis begitu ya. Bahkan dia bisa merasakan ketika tangannya meraba misalnya bagian kaki daripada gajah, maka dia bisa merasakan seperti itu. Dia bisa mendeskripsikan tentang bentuk daripada kaki. Atau misalnya ketika dia memegang belalai, sekalipun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendeskripsikan, oh ini loh kelenturan daripada belalai gajah. Ya, nah itu ada contoh atau analogi untuk bisa memahami apa itu mindfulness. Nah, dalam artian bahwa mindfulness itu akan membawa kepada kita kepada apa yang disebut dengan aware of awareness. Jadi kita memiliki kesadaran diri, begitu ya, sadar bahwa diri kita sadar, begitu ya. Nah, itulah mindfulness. Nah, lalu kemudian juga mindfulness ini sebetulnya secara pemahaman ini bisa dikatakan satu perhatian penuh terhadap pengalaman yang sedang terjadi. Nah, itu artinya bahwa orang itu hadir di dalam momen itu, hadir di dalam saat itu. Nah, mengapa ini menjadi sesuatu yang mindfulness ini menjadi sesuatu yang boleh dikatakan bernilai? Setidaknya ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, yang autopilot. Nah, sehingga pokoknya hidup ini jalan begitu saja, ya, tanpa kita pernah tahu seperti apa kehidupan ini sesungguhnya. Lalu kemudian yang kedua adalah orang dalam kehidupan ini seringkali terpenjara oleh pengalaman hidup masa lampaunya. Ya, padahal kita mindfulness itu berbicara tentang saat ini, kini. Tetapi toh kehidupan kita, karena kita ini dibentuk oleh masa lalu kita, seringkali kita memotret, seringkali kita menjalani kehidupan kita, itu justru bukan berdasarkan apa yang kita alami saat ini. Ya, the real life itu sendiri, tetapi justru kita dipengaruhi oleh apa yang sudah terlampaui, dan itu membentuk kita. Nah, maka mindfulness ini akan menolong kita untuk mari cobalah hadirlah di dalam momen saat ini, hadirlah di dalam kehidupan kita saat ini, sehingga kita tidak dibayang-bayangi oleh masa lalu kita, sehingga akhirnya kita mengalami ketakutan untuk melangkah ke depan. Nah, padahal kehidupan kita saat ini, ya, kini dan di sini itu memiliki naturnya tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, saudara-saudara sekalian, kita ini hidup sebagai homo digitalis, gitu ya, di dunia medsos sekarang ini. Itu tidak bisa dihindari. Itu yang membuat kita memiliki apa yang disebut dengan monkey mind itu ya. Jadi otak kera gitu ya, yang selalu loncat sana loncat sini pikirannya. Nah, akhirnya penuh dengan godaan, dan kita tidak betul-betul grounded, kita tidak betul-betul berakar, kita tidak betul-betul berpijak kepada kehidupan kita, ya, dimanapun kita berada. Nah, maka
kalau ditanyakan apa sih mindfulness ini, maka sebetulnya mengajak kita, mindfulness adalah sebuah sikap di mana kita melihat sesuatu sebagaimana dia ada. Ya, melihat sesuatu sebagaimana dia ada. Dan ketika orang masuk kepada kesadaran mindfulness, maka sebetulnya dia akan menemukan akan nilai atau value begitu ya dari pengalaman itu sendiri. Ya, sebagaimana dia ada begitu. Nah, itu artinya saudara sekalian, pengalaman itu kita biarkan sebagaimana dia ada dengan keterbukaan kita tanpa kita mencoba untuk intervensi menilai ini dan itu berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Nah, dari sini betapa pentingnya untuk orang betul-betul apa yang disebut dengan being more fully aware ya of terhadap aware of pengalaman hidup kita ya, sehingga pengalaman itu betul-betul kita masuki secara utuh, secara penuh begitu ya. Dan memang untuk ini kalau ditanyakan apa itu mindfulness, mindfulness sebetulnya juga akan dimungkinkan terjadi ketika orang memiliki apa yang disebut dengan keheningan. Keheningan, silence, itu menjadi syarat mutlak untuk orang masuk kepada apa yang disebut dengan mindfulness dalam kehidupannya. Itu aku jawaban saya. Mungkin cukup panjang lebar ya, tapi semoga ini semakin menjelaskan. Terima kasih Pak. Oh ya Pak, tadi waktu Pak Steph ngomong poin pertama sempat putus jadi kurang jelas poinnya. Bisa Bapak jelaskan poin pertama saja Pak? Dari 3 poin tadi itu ya. Oke. Ya, jadi dari mengapa mindfulness ini apa itu mindfulness dan saya berbicara soal bagaimana pentingnya adalah berbicara soal autopilot, ya, autopilot. Jadi kehidupan kita ini seringkali berjalan tanpa kita sendiri sadar, ya, akan kehidupan kita. Jadi pokoknya hidup ini berjalan mengalir begitu saja tanpa kita menyadari seperti apa. Itu poin pertama tadi. Saya kembalikan ke kamu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Steph. Jadi ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Steph, ya ada poin mengenai kesadaran, kewaspadaan tentang situasi saat ini ya, menemukan nilai dari pengalaman saat ini secara penuh hanya bisa dicapai di dalam keheningan, gitu ya. Di tengah hidup yang ya seringkali kita hidup dengan autopilot tadi, ya tanpa sadar. Terus ya apalagi di tengah dunia media sosial saat ini, itu situasi-situasi yang ada. Nah, cuma saya jadi bertanya-tanya Pak, ketika berbicara mengenai kesadaran, keheningan, silent, apakah ini rasanya cukup dekat ya dengan laku spiritualitas Buddha? Ya, kira-kira seperti apa Pak? Baik, jadi kalau ditanyakan sampai sejauh mana sih ini kedekatannya dengan spiritualitas Buddha, kaum Buddhis ya. Nah, jadi satu hal bahwa memang sih pandangan secara umum begitu bahwa tidak salah kalau mindfulness itu bisa dikatakan ini berasal dari sebuah laku spiritual saudara kita kaum Buddhis begitu ya. Nah, karena apa? Karena di sana menekankan tentang apa yang disebut dengan keheningan, begitu ya. Lalu kemudian juga non-reaktif, itu sangat kuat. Tentunya tidak mungkin ya saya menjelaskan konsep the self, konsep diri, perspektif Buddha itu konsep yang sangat luas. Tetapi yang menarik adalah bahwa memang pandangan secara umum bahwa mindfulness seringkali dipahami ini dekat dengan Buddha. Saya tidak menyangkali itu, dan itu adalah benar, begitu ya, bahwa saudara kita kaum Buddhis sangat kuat. Tetapi pertanyaan saya justru begini, apakah ini tidak bisa dilihat sebagai sebuah titik jumpa, begitu ya, sebuah titik jumpa? Karena kalau kita berbicara ranah spiritualitas, ingat, ini bukan berbicara pada ranah agama, bukan pada ranah religiositas, ini pada ranah spiritualitas. Sehingga dimungkinkan di sana ada apa yang disebut dengan titik jumpa. Nah, saya lebih melihat di situ. Nah, karena kalau kita berbicara soal titik jumpa, cobalah lihat ya, misalnya dimensi keheningan atau non-reaktif. Nah, itu kan juga ada pada ajaran-ajaran yang lain. Saya mencoba mengangkat karena yang saya pahami
apa yang menghayati kehidupan di dalam budaya Jawa atau apa local wisdom Jawa. Misalnya ada pepatah yang mengatakan jadi orang itu hendaknya mbok ya dan hidup ini tuh narimo ing pandum. Narimo ing pandum itu adalah bagaimana sih kita itu menerima pemberian. Pemberian di sini ada pemberian daripada yang ilahi. Nah, memang si orang salah memahami, wah kalau gitu orang Jawa itu orang yang pasif, tidak mau berusaha. Oh enggak, bukan itu. Tetapi justru orang Jawa ketika mengatakan bahwa hidup ini narimo ing pandum, menerima dalam pembagian yang ilahi, itu sebetulnya berangkat dari sebuah keyakinan bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang sudah diatur oleh Allah, ya, dimensi apa makrokosmosnya itu di sana berperan sekali. Sehingga dengan demikian kita mau mencoba menjadi pribadi yang tidak overreaktif, yang sebetulnya mau ditekankan. Nah, tentunya budaya Jawa begitu ya, local wisdom Jawa pun juga jelas dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran ya Hindu, Buddha yang Nah, perlu yang disadari yang lebih kan begini ya, saudara Agung dan saudara sekalian, kalau kita bicara soal mindfulness dan kita bicara di abad 21, sebetulnya ini dari mana? Ya, saudara, sebetulnya mindfulness itu sendiri adalah diangkat menjadi sebuah pemahaman yang lebih pendekatan sains itu sebetulnya pada tahun 70-an. Ya, yaitu dari seorang tokoh yang tidak bisa kita lupakan, yaitu yang disebut dengan Jon Kabat-Zinn. Dia adalah seorang Yahudi, ya, dan dia adalah seorang ilmuwan di Massachusetts Institute of Technology, ya. Jadi dia seorang PhD, khususnya di dalam keahlian dia yaitu biologi. Ya, biologinya kepada biologi molekul, dan itu kalau coba diteliti apa sih itu, kalau kita coba searching, itu adalah ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Nah, yang menarik adalah Kabat-Zinn ini justru dia waktu itu mencoba belajar memang dari Thich Nhat Hanh, ya, yang baru-baru ini sudah meninggal. Dia seorang tokoh Buddha yang sangat kuat dan banyak berbicara tentang mindfulness. Nah, dia belajar dari dia. Tetapi yang menarik adalah bagaimana dulu Kabat-Zinn ini mencoba menggali dalam konteks keperluan untuk menolong orang-orang yang ada di dalam pergumulan, ya, penderitaan, pemikiran, batin dan sebagainya. Nah, itu yang menarik. Dan yang perlu saya ketahui, kalau kita coba menengok ke Amerika misalnya, saya kurang tahu Eropa karena saya tidak pernah belajar atau studi di Eropa. Tetapi kalau di Amerika, saudara sekalian, maka sebetulnya mindfulness itu kan sudah berkembang luas sekali, ya. Dikenal dengan apa yang disebut dengan MBCT, ya. Itu adalah mindfulness based cognitive therapy. Saya ingat betul ketika saya studi S3 yang lalu di Claremont School of Theology, di seberang kampus saya itu adalah Claremont Colleges, ya. Di sana ada banyak college yang ada dalam satu kompleks. Nah, mereka memiliki toko buku yang satu yang bisa share tempat itu untuk keperluan semua. Nah, yang menarik saudara sekalian, yang menarik daripada yang saya jumpai di toko buku itu, saya menjumpai ada satu rak buku tentang mindfulness. Nah, rak-rak buku itu adalah biasanya rak-rak buku yang menyediakan perkuliahan-perkuliahan. Dan menarik ketika saya coba teliti, oh ternyata di sana saudara itu sudah menjadi mata kuliah tersendiri. Nah, itu artinya saudara sekalian, kalau kita mencoba melihat bahwa mindfulness ini betul-betul menjadi sebuah studi yang sangat berkembang, ya, di luar Indonesia begitu ya, karena itu terkait dengan neuroscience, bisa didekati secara psikologi, tapi juga secara spiritualitas yang kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, menurut saya tak terkecuali tentunya dalam hal kekristenan dalam hari ini. Itu Kung yang bisa saya jabarkan dari pertanyaanmu.
Menarik Pak ya, berarti. Jadi justru walaupun ada kedekatan tadi, tapi itu justru bisa menjadi sebuah ruang untuk ya relasi interspiritualitas ya. Ya nanti mungkin nanti pertanyaan beberapa pertanyaan ke depan itu bisa dieksplor lebih jauh. Tapi ya saya mau bertanya lebih jauh tentang bagaimana kalau begitu dengan Christian mindfulness. Nah, apa itu Christian mindfulness? Terus keunikannya apa Pak dibanding ya tadi ada upaya-upaya tadi secara baik itu secara akademis ataupun dari tradisi-tradisi agama yang lain juga sudah ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau begitu keunikannya Christian mindfulness ini apa Pak? Baik. Jadi saudara, kalau kita berbicara soal sekarang Christian mindfulness, lalu apa ini, begitu ya? Kekasannya di mana? Nah, saudara, menurut saya kalau kita perlu kembali ya melihat bahwa kalau kita berbicara soal spiritualitas, itu kan sebuah terminologi yang bersifat sangat universal, ya. Bahkan spiritualitas itu tidak ada, bahkan bisa tidak ada kaitannya dengan agama, begitu ya. Karena berbicara soal spiritualitas sangat-sangat umum. Demikian pula mindfulness. Saya rasa dari apa yang saya jelaskan tadi bahwa mindfulness memang tidak bisa disangkali bahwa itu berangkat dari sebuah tradisi Buddhis, tapi kemudian dalam perkembangannya itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan ya, sains yang bisa dipelajari dan bisa dipertanggungjawabkan begitu ya secara ilmiah. Nah, lalu bagaimana dengan Christian mindfulness? Nah, saudara, kalau kita berbicara soal Christian mindfulness, maka ini adalah bagaimana kita mencoba menggali dan menggunakan mindfulness berdasarkan tradisi kita, tradisi Kristen. Ya, nah, lalu apa? Nah, saudara, kita perlu mundur sedikit ya. Kalau kita bicara soal mindfulness, maka ini sebetulnya ada kedekatan dengan apa yang ada dalam kekristenan, yaitu contemplation, ya, kontemplasi. Ya, nah kontemplasi ini menurut saya menjadi satu hal yang terminologi yang sangat dekat dengan kekristenan dan khususnya dalam hal spiritualitas. Ya, nah di mana kalau kembali kepada apa yang tadi saya katakan, kalau begitu apa ini mindfulness? Mindfulness adalah bagaimana kita meyakini akan kehadiran Tuhan dengan kita kini dan di sini. Itulah mindfulness. Karena tadi mindfulness berbicara soal kesadaran, gitu ya, kesadaran kini dan di sini. Nah, maka kalau ini coba ditarik dan coba dipertemukan dengan konsep contemplation, maka ini sebetulnya akan memperkaya kehidupan kita. Bagaimana sih kita memiliki kesadaran akan kehadiran Tuhan, ya? Dan itu melampaui waktu-waktu tertentu, yaitu termasuk khususnya adalah jam doa. Ya, kalau kita bicara soal spiritualitas, doa menjadi menjadi bagian dalam kekristenan. Tetapi mindfulness adalah beyond prayer practice. Ya, jadi ini melampaui dari doa sebagai latihan rohani, begitu ya. Nah, saudara, jadi mindfulness adalah lebih kepada penemuan kesadaran yang dalam dasi kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam segala pengalaman kehidupan kita keseharian. Nah, perlu disadari bahwa Christian mindfulness ini juga akan membawa kepada apa yang disebut dengan otentisitas. Saudara, kalau kita bicara soal mengembangkan spiritualitas, orang itu perlu masuk kepada otentisitas. Ya, otentisitas itu tidak hanya sekedar berbicara soal bagaimana diri saya secara penuh dan mengikut Yesus, tapi juga bagaimana otentisitas itu juga berangkat dari setiap pengalaman kehidupan kita, ya, keseharian. Itulah menurut saya kita akan menemukan tentang otentisitas sebagai pengikut Yesus. Nah, mindfulness menolong kita untuk bisa betul-betul memiliki keyakinan, ya, Tuhan hadir kini dan di sini bersama dengan saya. Ya, nah ini. Lalu kemudian yang kedua adalah Christian mindfulness ini juga akan menolong kita untuk menemukan keutuhan, Ya, bicara soal spiritualitas dan spiritualitas yang bertumbuh itu berbicara soal keutuhan. Saya nanti akan mengajak saudara untuk mungkin nanti di berikutnya ya, mungkin saya bisa mengungkapkan kalau itu muncul dalam pertanyaan ya. Baik, itu Agung mungkin sementara untuk jawaban saya.
dari pertanyaan. Sebenarnya hal itu kalau mau kita lihat di dalam konteks Alkitab, sebenarnya itu sudah ada, Pak, ya. Misalnya di dalam pemazmur atau itu ungkapan-ungkapan pemazmur atau hal-hal di dalam kisah-kisah di Alkitab, apakah juga kita bisa menemukan hal-hal itu, Pak? Oke. Nah, ini pertanyaan menarik. Kita tentunya kalau kita bicara soal Christian mindfulness, bagaimana ketika kita melihat di dalam konteks Alkitab, ya? Apa kita jumpai sih sebetulnya hakikat, ya, nilai value dan juga sekaligus meaning daripada mindfulness. Nah, saya mengutipkan beberapa, ya, misalnya memberikan contoh. Contoh misalnya kisah tentang Musa. Kisah tentang Musa ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ya, di Gunung Sinai. Nah, yang menarik adalah justru coba dicermati dalam kisah itu. Kenapa Musa dikatakan diminta supaya dia menanggalkan kasutnya, dan dikatakan bahwa tempat di mana kamu berpijak berdiri itu adalah kudus. Itu artinya Musa pada waktu itu nggak lagi di surga, loh, betul? Musa ada di Gunung Sinai. Itu berpijak di bumi yang sama yang saudara dan saya pijak ini, di bumi yang satu ini. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa tanggalkanlah kasutmu, ya, tempat di mana kamu berpijak adalah kudus. Itu artinya bahwa Musa diajak oleh Tuhan untuk melihat bahwa kekudusan itu ada di dalam realitas kehidupan dia, yaitu saat itu, bukan di surga, tetapi di Gunung Sinai. Mungkin bagi saudara yang pernah melakukan pesiarahan, ya, siarah ke tanah suci sana, begitu, mungkin yang sudah melihat Gunung Sinai mungkin tentunya akan menjadi semakin jelas. Atau kisah yang kedua, misalnya tentang Elia, ya. Coba apa yang terjadi? Tadi saya katakan bahwa mindfulness adalah berbicara soal kesadaran tentang Tuhan yang bisa dihayati kini dan di sini, bukan berdasarkan perspektif masa lampau. Coba kisah Elia yang sangat terkenal. Ketika dia di tengah-tengah ketertekanan di sana, ya, apa yang terjadi? Dia kan harapannya masa lalunya, kan, termasuk nenek moyangnya yaitu Musa. Wah, Tuhan itu dulu hadir melalui gejala-gejala alam yang luar biasa, yang menggelegar, ya, petir begitu, ya. Nah, tetapi kenapa justru Tuhan tidak ada? Padahal waktu itu dia dalam keadaan stres. Nah, tapi yang menarik adalah apa? Justru Tuhan hadir melalui angin yang sepoi-sepoi. Nah, itu artinya, saudara sekalian, sebetulnya Tuhan hadir. Tetapi kan Elia tidak menyadari akan hal itu. Mengapa? Karena dia ada dalam perspektif masa lampau. Dia hanya ada dalam pemahaman iman leluhurnya. Dia lupa bahwa Tuhan hadir kini dan di sini pada waktu dia di Horeb. Nah, itu contoh. Sebetulnya itu contoh konkret yang paling kuat tentang ajakan untuk mari kita masuk kepada mindfulness dalam kehidupan ini. Tetapi juga misalnya kalau tadi aku menyinggung soal Mazmur. Iya, Mazmur ada banyak, ya. Nah, di sini yang menarik, ya, kalau kita coba lihat di dalam Mazmur itu sendiri, misalnya di kutipan yang mengatakan diamlah dan ketahuilah bahwa aku Tuhan. Tadi saya katakan, mindfulness lambarannya, landasan layers yang pertama adalah hening. Karena hening ini yang akan menolong kita untuk menjadi aware, untuk menjadi sadar terhadap realitas kehidupan kita. Nah, lalu bagaimanakah dengan di Perjanjian Baru? Saya mau memberikan contoh dua saja. Di Perjanjian Baru itu sebetulnya yang bisa kita coba temukan adalah misalnya doa Bapa kami. Ya, kenapa Yesus mengajarkan tentang berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya? Apa artinya itu? Kita seringkali kan kita seringkali mengatakan bahwa oh ya, makan ini berkat Tuhan. Coba jujur bagi saudara sekalian. Ketika kita berdoa makan, kalau kita mau jujur, seringkali itu kita lakukan karena itu sudah menjadi kebiasaan. Tanpa kita betul-betul menyadari bahwa ya, ini loh, Tuhan itu hadir melalui makanan ini. Jadi ketika Yesus mengajarkan tentang berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, itu artinya mari kita lihatlah secara mendalam bahwa di sepiring nasi dan lauk yang Anda hadapi, di situ Tuhan hadir kini dan di sini. Melalui apa? Melalui makanan dan minuman yang kamu terima. Nah, ini. Dan yang kedua, aku mungkin contohnya adalah ini menurut saya menarik juga.
kisah perjalanan ke Emos ya. Nah, itu menurut saya ya, kisah Emos itu kan contoh konkret bahwa murid-murid itu tidak menyadari kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Mengapa? Sekali lagi, karena mereka dipenuhi dengan pengalaman masa lalu, dipenuhi dengan kedukaan, tanpa mampu mencoba menyadari akan kehadiran Tuhan yang pada waktu itu. Ya, nah itu yang menurut saya bukankah pengalaman kehidupan kita, entah itu yang menyedihkan maupun yang membuat kita bangga, ya, coba kita lihat. Seringkali itu kan yang ada dalam diri kita, dan kita lupa bahwa Tuhan hadir kini dan di sini dalam konteks saat itu. Nah, itu aku kalau kamu bertanya dari sisi kisah kitab suci. Bagi saya itu menarik sekali, Pak ya. Jadi ya setelah dari yang tadi Pak Stefanus sampaikan, bisa dilihat bahwa ya sih kadang-kadang apa yang di belakang memang membutakan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan yang ada di sini dengan cara yang saat ini. Itu satu hal yang bagi saya menarik. Nah, kalau begitu ada lagikah kira-kira manfaat ya untuk pentingnya kenapa mindfulness ini dilakukan, apa pentingnya bagi kita selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus tadi? Tentu ada banyak hal yang bisa digali lebih jauh tentang manfaat. Ya. Oke. Baik. Saya mau mencoba mengungkapkan setidaknya ada 5 poin ya secara perspektif teologis begitu ya. Jadi mengapa sih Christian mindfulness ini penting untuk dilakukan? Satu secara adalah mari kita menemukan, yang pertama adalah Christian mindfulness menolong kita untuk menemukan Tuhan yang tidak dipahami secara dualisme. Ya, karena kalau kita berbicara soal Tuhan, itu seringkali seolah-olah diri kita ini manusia begitu ya, yang adalah tubuh ini dipahami sebagai sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, sebetulnya ini yang menurut saya perlu untuk dilihat secara lebih kritis. Mindfulness mengajak kita untuk memahami kehadiran Tuhan tidak secara dualisme, ya, melainkan Tuhan yang holistik, ya. Jadi holistic present. Jadi kehadirannya yang secara utuh. Lalu juga Christian mindfulness ini menjadi penting karena orang diperhadapkan untuk tidak terjadi dikotomi antara mana yang sacred dan mana yang profane, ya, mana yang kudus dan mana yang profan atau yang sekuler. Ya, Christian mindfulness mengajak kita untuk melihat kehidupan ini secara utuh. Ya, itu yang poin pertama. Yang kedua adalah ingat bahwa Christian mindfulness ini penting untuk dilakukan karena ini sebetulnya berbicara soal way of life. Di sana tidak hanya berbicara soal doing, tetapi ada berbicara soal being. Ya, karena tadi saya katakan bahwa Christian mindfulness mengajak kita betul-betul menjadi aware, menjadi kita conscious, menjadi kita sadar bahwa ya Tuhan itu hadir kini dan di sini, ya, di dalam dinamika realitas kehidupan kita. Nah, itu artinya bahwa Christian mindfulness mengajak kita untuk betul-betul masuk kepada way of being, ya, begitu, bukan sekedar doing. Lalu kemudian yang ketiga menurut saya secara teologis ya, kita ini orang-orang Indonesia begitu ya. Nah, saya kok berpikirnya begini, secara teologis Christian mindfulness ini juga mengundang kita untuk pulang ke kampung halaman kita dalam tanda petik. Ingat saudara sekalian, kita ini memahami teologi, memahami iman Kristen itu berasal dari barat. Itu tidak perlu disangkali, saya juga tidak memandang itu menjadi sesuatu yang lalu buruk, tidak. Tapi menurut saya sudah saatnya, apalagi di postkolonial era ini, menurut saya cara pandangan kita memandang teologi kita, iman kita, ya mari kita perlu berpijak ke sana, begitu ya. Nah, di mana menurut saya kita perlu untuk pulang ke kampung halaman kita, yaitu orang Timur. Di mana kalau pengajaran teologi Barat sangat berbicara soal dimensi intelektualitas saja yang kuat, lalu dimensi perasaan tidak dihargai. Menurut saya ini yang justru perlu untuk kita perlu pulang ke rumah. Nah, maka Christian mindfulness sebetulnya akan membawa kita untuk menemukan apa yang disebut dengan spiritualitas yang kontekstual, begitu ya, kontekstual. Karena sebetulnya dalam dunia Timur kita memahami Tuhan itu secara lebih utuh.
ya, termasuk perasaan kita. Nah, itu pengalaman kita, itu yang sebetulnya menjadi kekayaan. Nah, setidaknya semakin jelas bagi saya ketika saya yang lalu mengambil S3 di Claremont School of Theology selama 4 tahun, saya semakin melihat bahwa sebetulnya di Barat itu sekarang menuju ke Timur, ya itu semakin kuat, begitu. Ya, sehingga saya melihat misalnya teman-teman saya yang dari Cina misalnya atau dari Korea, mereka ngumpat itu loh, gimana sih? Dulu kami ini belajar, nenek moyang saya belajar ini disuruh membuang, sekarang saya ini datang ke Amerika malah justru diajari untuk mengais itu gitu ya, malah mengolahnya. Itu artinya apa, saudara? Orang-orang Barat semakin sadar begitu ya, bahwa ternyata pendekatan secara intelektual saja tidak cukup. Ya, nah itu yang perlu kita pahami. Maka mari kita pulang ke kampung halaman kita, begitu ya. Yang keempat menurut saya adalah pemikiran Barat itu boleh dikatakan di dalam banyak hal sangat mengabaikan tentang pengalaman ya, secara utuh begitu ya. Nah ini yang menurut saya perlu untuk coba dilihat. Nah, poin yang terakhir ada dari sini mengapa ini penting. Menurut saya saudara, ini adalah pemikiran yang seringkali ketika kita punya pengalaman langsung dengan cepat. Coba ya, pengajaran di gereja-gereja itu. Pengalaman kita seringkali selalu dikaitkan dengan dosa dan penghakiman. Ya, kalau ada hal yang tidak enak, begitu ya, air mata, wah ini dosa saya apa, betul ya? Nah itu, kalau terjadi sesuatu, dosa saya apa? Nah, ini yang terus terjadi. Nah, apakah betul sih pemahaman teologi semacam itu? Ya, nah, kenapa sih kita tidak bisa melihat bahwa pengalaman air mata itu pun di sana ada Tuhan? Nah, saudara, menurut saya coba contoh ya, ini contoh saja yang pernah saya amati. Saya tentunya lupa ya, di sebuah berita di televisi pas saya lihat berita itu mengisahkan tentang orang-orang di salah satu bagian di wilayah di Australia yang mengalami banjir. Di televisi itu jelas banjir itu adalah sebatas mata kaki yang menggenangi kompleks perumahan mereka. Tapi bagaimana cara mengekspresikannya? Yang diwawancarai waktu itu nangis begitu, bagaimana waduhnya apa sudah banjir begitu. Saya sebagai orang Indonesia melihat itu, saya loh, bagaimana dengan kita? Lah bandingannya apa? Kemarin nih loh yang di Semarang itu ya, yang banjir rob karena bendungannya jebol. Nah, coba Anda, saya yakin banyak di Anda melihat TikTok ya, begitu ya. Ibu-ibu, mbak-mbak yang baru pulang dari kerja ya di daerah Semarang itu ya. Wah, malah mereka bisa merekam TikTok, malah omongannya, loh lihat loh ini loh, airnya sampai sebatas susu saya, begitu. Sebatas payudara saya. Loh, lihatlah perbedaannya begitu ya. Apakah itu tidak mengenakan? Ya, tidak mengenakan pengalaman itu. Tapi bagaimana respon terhadap kehidupannya? Nah, ini yang menurut saya. Lalu misalnya, saudara, saya sebagai orang yang sudah menjadi warga Jogja, saya ingat betul ketika erupsi Merapi tahun 2010. Ya, wah, saat itu coba, apa yang terjadi erupsi Merapi yang cukup lama? Wah, yang menarik adalah apa yang dikatakan Mbah Rono ya, Mbah Surono dari BMKG itu ya, mengatakan ya saat ini tuh Merapi sedang erupsi, ya sudah dia sedang lewat. Berilah jalan, kita yang minggir dulu. Loh, itu coba, ini kan sebuah nasihat, sebuah perspektif orang dari BMKG yang jelas dipengaruhi oleh local wisdom. Begitu ya. Saya masih ingat betul bagaimana di perempatan Wirobrajan ketika saya berangkat ke kampus, karena jaket saya juga penuh dengan abu Merapi ya, karena itu sangat gelap waktu itu. Itu menjelang Dies Natalis waktu itu, tahun 2010. Yang menarik adalah selisih beberapa hari di perempatan Wirobrajan itu, di Bangjonya itu, traffic light, dipasang spanduk panjang warna kuning. Tulisannya apa? Apapun yang terjadi, Merapi sahabat kawula Ngayogyakarta. Loh, itu kan yang menarik ya. Apakah tidak menderita? Menderita. Tetapi bagaimana mengajak, ini perspektif, bahwa erupsi tidak perlu untuk dikeluhkan, tidak perlu untuk reaksi secara berlebihan, begitu ya.
Karena ya ini tentunya memberikan perspektif kepada kita. Kita tidak dengan cepat mengatakan, waduh, dosa kami orang Jogja kok Merapi erupsi. Menurut saya Christian mindfulness sebetulnya mengajak kita untuk menghayati kehidupan mistik. Saya mau mengangkat yaitu siapa yang disebut dengan Mr. Eckhart. Ya, kalau saya sering studi teologi di UKDW mungkin ya, Anda tentunya S2 tentunya belajar tentang itu. Menurut saya sangat menarik apa yang dikatakan Mr. Eckhart sebagai seorang teolog, seorang mistikus. Ya, karena dia berbicara tentang konsep Grund ya dalam bahasa Jerman, yaitu ground atau tanah atau pijakan. Nah, sehingga dia yang terkenal adalah mari menjalani kehidupan ini tanpa why. Why itu kan menarik. Karena dia mau mengatakan apa intinya, tentunya dia mungkin ya dijelaskan semua. Intinya adalah bahwa nggak usah komplain, hidup ini Tuhan dan kita itu ada dalam pijakan yang sama. Itu artinya apa? Di tengah-tengah kita air mata kita bercucuran, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan itu bersama dengan kita. Wah, ini kan sebuah perspektif teologis yang sangat-sangat menurut saya Christian mindfulness, begitu ya. Jadi ini membuat kehidupan kita ini menjadi God awareness ya, sehingga kita tidak menjadi orang yang overreaktif, begitu ya. Dan ini justru menolong kita untuk masuk kepada pengembangan apa yang disebut dengan spiritual formation. Itu aku jawaban saya, mungkin panjang lebar. Semoga itu makin menjelaskan. Sangat menarik sih Pak, saya sangat tertarik tadi dengan ya kadang-kadang kita bahkan walaupun itu sebenarnya sumbernya dari dunia timur justru ya, sebuah dimensi yang lebih utuh melihat realitas Tuhan di dalam kehidupan, bukan hanya aspek kognitif saja. Jadi kita sebenarnya itu kayak bibit-bibitnya kita sendiri sudah ada di dalam ya sebagai orang-orang dalam dunia timur, tapi kadang-kadang itu terlewatkan. Kadang-kadang kita justru akhirnya meninggalkan bagian itu. Nah, terkait dengan hal itu, kalau begitu kira-kira bagaimana sekarang sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita melakukan Christian mindfulness itu? Ya, seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya kan lebih bagaimana mempraktekkan ya. Saya tidak salah lihat tadi di kolom yang muncul ini di chat juga menanyakan itu bagaimana sih kita bisa mempraktekkan ini khususnya di kalangan kehidupan kita. Nah, saudara, menurut saya yang perlu dicermati bahwa berbicara soal Christian mindfulness ini kan berbicara tentang apa yang disebut dengan tadi saya katakan ya, ini menjadi sebuah way of life, menjadi jalan hidup. Tetapi juga ini bisa menjadi sebuah disiplin rohani ya, sebagai disiplin rohani, praktek kerohanian, praktek spiritualitas mungkin lebih tepat begitu. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa berbicara soal Christian mindfulness ini adalah sebagai sebuah praktek. Ini bisa dilakukan secara personal, tapi juga bisa dilakukan secara komunal. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana? Nah, saudara, sebetulnya berbicara soal Christian mindfulness itu ada sebagai sebuah praktek ya, sebagai sebuah disiplin spiritual. Itu setidaknya ada 4 hal mendasar kalau kita mau mencoba mempraktekannya. Ini gimana begitu ya. Yang pertama, saudara, karena Christian mindfulness ini berbicara soal keheningan sebagai sebuah praktek ya, sebagai sebuah praktek, maka yang perlu dilakukan adalah kita masuk kepada keheningan itu sendiri. Caranya gimana? Caranya adalah tentu kita perlu menyediakan waktu ya, menyediakan waktu di dalam kehidupan kita yang tepat bagi diri kita sendiri. Lalu kemudian apa? Kemudian kita masuk kepada keheningan dengan cara kita mengatur akan pernapasan kita ya, mengatur pernapasan kita. Lalu kemudian dengan keheningan itu melalui akan praktek pernapasan yang kita hirup dan kita hembuskan begitu ya, secara teratur supaya pikiran-pikiran entah tadi habis dari belajar, dari mengerjakan tesis atau skripsi atau paper atau pekerjaan bagi saudara sekalian ya, atau tugas pelayanan begitu atau apapun dan kehidupan atau keluarga itu bisa ditenangkan untuk kita mampu untuk menyisihkan sehingga kita bisa masuk kepada apa yang disebut dengan keheningan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
langkah yang perlu dilakukan adalah ketika kita mencoba mengambil waktu, mengambil posisi duduk, dengan mengatur napas, mari kita mencoba merasakan akan fisik kita. Tadi saya katakan bahwa Christian mindfulness itu adalah berbicara soal keutuhan. Ya, tidak hanya berbicara soal konsep, tetapi ini berbicara soal keutuhan. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita mau mencoba sih ya. Misalnya kalau pada malam hari, ya, malam hari setelah mungkin seharian kita bekerja atau belajar atau apapun lah, kita mau mengambil waktu untuk sejenak mempraktekkan Christian mindfulness ini. Mungkin kita perlu untuk aware terhadap apa yang kita rasakan. Mungkin itu perasaan capek, perasaan pegel-pegel atau apapun ya. Mari kita coba untuk kita rasakan itu. Tetapi juga mungkin di dalam kehidupan kita pada satu hari itu ada perasaan yang tidak mengenakkan kita. Ya, bisa jadi mungkin saat itu kita mengalami konflik dengan orang di tempat kerja kita atau dengan orang lain atau dengan anggota keluarga kita. Mari biarkan itu muncul dan kita mencoba berani merasakannya itu. Ya. Nah, lalu kemudian langkah yang ketiga adalah bagaimana kita mencoba memahami, ya, memahami apa yang kita rasakan. Ya, itu artinya bahwa kenapa sih saya tadi memahami bahwa kenapa saya tadi kok capek, kaki saya terasa pegel semua. Oke, nah dengan kita mencoba memahami, ya, menyadari pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita tadi, ini menjadi satu hal yang penting. Jadi tidak dengan cepat ya, karena orang akan dijatuhkan kepada overreaktif kan, begitu. Wah, ini saya kaki saya kok capek-capek toh, mosok sih, masih muda Stefanus, jangan begitu. Nah, itu kan berarti kita reaktif, ngerti ya? Imanmu gimana? Wah, nanti malah penghakimannya kan begitu kan ya, kedoma. Mosok kamu sebagai hamba Tuhan ya, kalau ini ada para pendeta, mosok kita sudah capek, wah gitu. Nah itu kan konyol begitu ya. Nah justru di poin yang ketiga tadi, cobalah pahami apa yang memang kita rasakan, begitu ya. Di dalam diri kita. Dan poin yang keempat adalah justru bagaimana kita mencoba menjelajah, ya, menjelajah pengalaman kita tanpa reaktif. Itu artinya adalah kita tidak jatuh kepada kritik ya, melakukan observasi ya dari apa yang kita alami, yang kita rasakan, itu kita observasi, tapi tidak mengkritik. Nah, kalau kritik kan tadi ya, jadi itu yang tahu cepat ya. Misalnya orang yang sedang mengalami akan satu hari dia mengalami konflik ya, mungkin dengan pasangan hidup, namanya pasangan hidup kan bisa kan berkonflik begitu. Lalu kemudian jabat, wah mosok sih gitu aja kamu tersinggung gitu. Tidak dengan cepat, tapi mari kita mau mencoba menyadari, ya saya tadi tersinggung dan saya begini. Nah, jadi observasi ya, tetapi tidak kemudian mengkritik. Ya, baik mengkritik diri sendiri maupun juga mengkritik akan pihak lain. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang mendasar begitu ya, dari 4 hal yang mendasar di dalam kita mempraktekkan. Nah, ini akan menolong kita untuk kemudian betul-betul masuk kepada melatih diri kita untuk mindfulness. Nah, sedangkan kalau ditanyakan bagaimana mempraktekkan ini, sebetulnya ada banyak ya metode-metode mindfulness yang bisa kita pakai di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam tradisi kekristenan itu ada begitu banyak. Ya, misalnya dengan menggunakan teks kitab suci. Ya, itu berarti juga bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain. Entah itu misalnya bentuk doa, ya, entah itu misalnya Lectio Divina, tapi juga itu bisa dengan bentuk-bentuk yang lain, atau orang akan masuk kepada hal yang hening, atau bisa juga dengan doa Yesus ya, semacam itu. Jadi ada begitu banyak cara yang bisa kita pakai. Tetapi 4 hal mendasar itu yang akan menolong kita. Nah, dengan kata lain sebetulnya saudara sekalian, Christian mindfulness ini akan menolong kita untuk apa yang disebut dengan mengalami inner healing. Ingat ya, dalam kehidupan kita ini manusia, kita juga punya keberadaan kita yang bisa terluka. Nah, oleh sebab itu kita justru dengan Christian mindfulness ini kita bisa mengalami apa yang disebut dengan inner healing.
karena ada begitu banyak konflik-konflik dalam diri kita, begitu ya, yang seringkali kita menjadi overreaktif, ya, dan akhirnya kita tidak betul-betul bisa mencoba menyadari di mana sih sebetulnya kehadiran Tuhan, ya, nilai daripada kehidupan saya pada hari ini. Nah, itu Agung. Dan hal yang terakhir yang menurut saya sangat mendasar, ketika kita tadi saya katakan bahwa Christian mindfulness ini tidak sama dengan doa, ya, tetapi ini beyond, melampaui daripada doa itu sendiri. Nah, maka Christian mindfulness sebagai way of life, ya, sebagai way of being, tetapi juga ini sebagai sebuah praktek spiritual, maka tentunya kita akan masuk kepada satu langkah yang advance, begitu ya, di mana kita akhirnya bisa mampu untuk mindfulness without meditation. Bagaimana kita bisa melakukan mindfulness tanpa meditasi. Meditasi dalam artian duduk diam, begitu ya, duduk bersila misalnya, atau di kursi itu. Tapi mindfulness pada akhirnya ketika kita bisa melangkah kepada satu yang advance, itu menjadi sebuah jalan hidup kita. Itu Agung, jawaban saya untuk pertanyaanmu tadi. Sedikit saya mau menanyakan, Pak. Berarti pada fase tertentu ketika kita sudah terlatih gitu ya, maka itu kan berarti bisa dilakukan tanpa meditasi. Berarti bisa, dengan kata lain, justru kita tetap bisa mengalami proses keheningan tadi, gitu ya. Maksudnya mengalami keheningan itu, maksudnya dalam arti keheningan yang membuat kita bisa betul-betul merasakan entah itu diri kita dan juga merasakan Tuhan yang real saat itu di dalam aktivitas kita sehari-hari, begitu Pak ya? Ya, jadi justru itu, karena untuk kita bisa merasakan akan kehadiran Tuhan kini dan di sini, ya, itu kan termasuk di dalamnya dalam keseharian kita, ya. Nah, ini yang menurut saya yang seringkali orang lupa, ya, begitu ya. Jadi karena inti daripada kembali kepada makna mindfulness tadi, itu ya Agung, jawaban saya. Oke, Pak. Ya, ini saya mau tanya lebih jauh lagi. Kalau begitu, kira-kira apa saran Pak Stefanus? Bagaimana supaya gereja bisa mendukung hal ini atau mengembangkan hal ini di dalam kehidupan umat? Iya, jadi begini, saudara sekalian. Jadi kalau kita berbicara soal Christian mindfulness ini, ya, maka menurut saya kok selama ini kan gereja itu mencoba untuk mendampingi jemaatnya, umatnya di dalam bertumbuh imannya. Itu kan sebetulnya pendekatan dogmatis, betul tidak? Yaitu melalui khotbah, ya, melalui akan renungan. Apalagi setelah pandemi ini, saya itu ya di WA group atau di mana itu kan banyak sekali pendeta berlomba-lomba untuk membuat YouTube ya, begitu ya, renungan atau apapun begitu ya. Nah, ya itu baik, tetapi perlu disadari bahwa itu adalah sebuah pengembangan spiritualitas yang pendekatannya adalah lebih kepada pendekatan pengajaran, betul ya? Khotbah wujudnya, renungan, dan itu ada sebetulnya ujung-ujungnya adalah pendekatan dogmatis. Dan pendekatan itu semua ada pendekatan kognitif. Apakah itu salah? No, saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi itu tidak cukup. Sebetulnya Christian mindfulness akan menolong kita untuk mengajarkan satu pengenalan tentang Tuhan secara dimensi yang lain. Ini yang selalu saya katakan, ya. Kalau di sini ada banyak mantan mahasiswa saya di mata kelas spiritualitas, saya selalu katakan, berbicara soal bertumbuh spiritualitas, itu tidak bisa berhenti pada mengenal Allah. Jelas melalui renungan khotbah minggu atau khotbah yang lainnya, ya, itu kita mengenal Allah. Melalui renungan harian atau apapun, mengenal Allah. Tetapi kan orang itu perlu untuk sampai kepada mengalami Allah. Nah, Christian mindfulness menolong kita, menyeimbangkan kita mengenal Allah melalui pengajaran, melalui bacaan dan sebagainya. Tapi juga kita bisa mengalami Allah. Di mana? Tidak hanya di gereja, tapi justru Christian mindfulness adalah di dalam kehidupan keseharian kita.
Mengapa? Karena kita bisa menyadari kehadiran Tuhan yang kini dan di sini, di dalam ordinary life, ya, dalam kehidupan keseharian kita, ya, dalam aktivitas kita. Nah, Christian mindfulness akan menolong kita. Nah, betapa ini menjadi sesuatu hal yang penting, ya, bahwa gereja perlu menyadari akan hal ini untuk menumbuhkan, mengembangkan spiritualitas bagi umatnya. Itu Agung jawaban saya. Saja hanya di dalam aspek kognitif, tapi masuk ke dalam pengalaman. Jadi sehingga jemaat juga bisa merasakan, bukan hanya mengetahui, mengenal Tuhan secara kognitif, tapi juga mengalami Tuhan itu, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke Pak, ini sebelum kita masuk nanti ke tanya jawab, satu pertanyaan terakhir terkait dengan tadi apa yang sudah Pak Stefanus ungkapkan di awal mengenai ya ini dalam keterkaitannya dengan laku spiritualitas Buddha tadi. Apakah hal ini juga bisa dapat digunakan sebagai sarana membangun relasi interreligius antara Kristen dengan Buddha, atau ya di dalam konteks yang lain seperti itu? Ya, jadi baik. Kalau mau ditanyakan, justru inilah saudara, menurut saya kok sekali lagi di era sekarang ini sangat penting untuk melihat akan titik jumpa, ya, titik jumpa. Saya rasa kok berbicara soal pemahaman yang keliru tentang sinkretisme segala itu kok sudah perlu dikoreksi, ya. Saya rasa kita sekali lagi yang ada di postkolonial perspektif teologi kita, maka semuanya itu perlu berkembang. Nah, maka kalau ditanyakan bagaimanakah Christian mindfulness ini bisa juga, apakah bisa untuk dipakai untuk dialog? Ya, bahkan menurut saya, bagi saya, perspektif saya, dialog agama-agama di Indonesia itu sudah lewat seharusnya. Orang di Indonesia, kita ini konteks di Indonesia, ya, di tengah negara yang plural ini, justru yang diperlukan adalah bagaimana orang membangun interspiritualitas. Dialog agama-agama selama ini ternyata sejak Mukti Ali sebagai Menteri Agama di tahun 62-63 sampai dengan hari ini toh juga seperti ini saja, ya. Intoleransi di Indonesia terus. Maka saya selalu katakan bahwa sudah saatnya orang Indonesia ini tidak hanya bisa soal interreligious, tetapi juga sudah harus masuk kepada interspirituality, ya, interspiritualitas. Nah, ini menjadi sangat penting. Nah, maka Christian mindfulness akan menolong kita untuk bisa melakukan pembangunan kehidupan bersama, beriman bersama dengan yang lainnya. Memang saya khusus dengan saudara-saudara kita kaum Buddhis. Saya itu sebetulnya bergumul selama ini. Kenapa kita selalu membangun kehidupan berbicara interreligius itu selalu dengan pihak Islam saja. Ya, padahal agama-agama di Indonesia ini banyak begitu. Kenapa tidak begitu, ya? Justru dengan sebagai kaum Buddha kita bisa kita bisa masuk melalui Christian mindfulness, ya. Tetapi tidak hanya itu, Agung. Karena Christian mindfulness adalah dalam konteks pengembangan sekarang ini, ya, keilmuan sebagaimana tadi sudah saya singgung. Maka justru ini adalah bisa dipakai menjadi sarana untuk, kalau mau pakailah dialog antar umat beragama, justru mindfulness menjadi sangat penting. Mengapa? Karena ini non dogma, gitu, ya. Christian mindfulness adalah pendekatan yang berpijak kepada pengalaman kita sebagai manusia. Dan pendekatannya tentunya bisa dengan pendekatan neuroscience, begitu, ya. Nah, itu menurut saya sendiri sangat penting. Karena ini berbicara soal pengalaman, berbicara soal bagaimana, kalau mau berbicara soal pendekatan secara kognitif, nah itu berarti berbicara tentang manusianya itu sendiri. Jadi saya sebetulnya punya mimpi begitu, ya, bahwa bagaimana justru mindfulness ini menjadi salah satu pintu untuk kita bisa membangun kehidupan interspiritual di antar umat beragama satu dengan yang lain. Sehingga mewujudkan Indonesia sebagai rumah bersama itu adalah akan bisa diwujudkan. Itu Agung jawaban saya untuk pertanyaanmu terakhir, ya, betul, ya, ini. Baik, highlight dua hal, jadi bukan lagi interreligius tapi masuk ke dalam area interspiritualitas. Terus tadi ada satu aspek yang penting bagi saya penting juga, maksudnya masing-masing agama tentu punya dasar berdirinya sendiri-sendiri, tapi ini bisa dibangun kebersamaan dengan melihat misalnya neuroscience tadi, ya, bisa menjadi titik jumpa, ya,
untuk kemudian membangun kehidupan spiritualitas itu ya. Oke, saya highlight hal itu, Pak. Oke, nah bagi ya saudara-saudara yang lagi mengikuti live saat ini, silahkan boleh mengajukan pertanyaan. Kita ada waktu sampai jam 9 di live hari ini. Jadi bisa dipersilahkan langsung saja mengajukan pertanyaan, nanti akan ditanyakan. Ini ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk. Saya lihat sebentar. Tadi ada yang bertanya tentang di dalam kondisi duka cita ya, spiritualitas Christian mindfulness dalam menghadapi duka cita, khususnya bagi pribadi yang sulit melupakan duka cita terkait sesuatu yang belum selesai pada masa lalunya. Nah, kira-kira bagaimana Christian mindfulness ini bisa menolong hal ini, Pak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan ini. Jadi kalau berbicara soal duka cita ya, coba kalau kita lihat kembali kepada konteks tadi, memang betapa sulitnya dalam kehidupan kita dan bisa dipahami bahwa orang berduka cita itu kan karena punya ikatan, betul ya, ikatan dengan orang yang kita cintai. Itu adalah hal wajar manusiawi. Nah, Christian mindfulness kalau ditanyakan soal ini, yang diperlukan adalah justru bagaimana Christian mindfulness ini akan menolong seseorang untuk mengolah itu. Tadi kan saya katakan bahwa soal kita duka karena kita punya ikatan, ya itu tidak boleh diungkap, tidak boleh disangkali ya. Dan Christian mindfulness tidak kemudian mengabaikan atau meremehkan duka cita itu, tidak. Tetapi yang mau mengatakan bagaimana sih sebetulnya mencoba melihat duka cita pada porsinya. Dan kemudian duka cita itu perlu coba untuk dilihat, begitu ya, dilihat sebagai bagian dan diakui sebagai bagian diri dia, ya, sehingga ketika orang masuk kepada pengolahan itu, maka dia akan sampai kepada satu kesadaran bahwa ya, sekarang saya hidup sekarang ini. Duka cita itu kan berbicara soal masa lalu ya. Tapi toh jangan sekali-sekali kita mencoba menyangkali masa lalu ya. Oh, kita ini hidup sekarang karena masa lalu. Tetapi kan jangan sampai kita dihancurkan oleh masa lalu. Itu kan masalahnya, ya. Yang seringkali kita tidak menyadari. Jadi kalau ditanyakan tentang bagaimana mengelolanya, ya salah satunya menurut saya kalau itu mengalami kedukaan yang sangat mendalam, maka diperlukan sebuah proses. Dan proses itu adalah salah satunya mungkin kalau ditanyakan kalau bentuknya seperti apa, Pak? Bentuknya adalah memang kalau itu secara pribadi memang mungkin perlu untuk ada bimbingan. Ya, ada bimbingan, ada orang yang membimbing untuk orang itu bisa mengolahnya. Begitu ya. Nah, apalagi kalau itu merasa kehilangan duka citanya itu terkait dengan inner child atau seringkali juga disebut dengan inner child wounds. Wow, itu butuh proses, ya, butuh proses, ya. Nah, maka saya rasa bentuk retret, ya, atau retreat itu menjadi satu hal yang penting untuk mengolah ini, ya, sampai kepada proses penemuan akan pengolahan diri dari kedukaan. Itu Agung jawaban saya untuk pertanyaan tersebut. Silakan yang lainnya. Ada lagi pertanyaan dari nama akunnya Mr. Kalengkongan. Pak, bersikap realistis dalam menghadapi hidup saat ini, apakah bagian dari Christian mindfulness? Bersikap realistis menghadapi kehidupan. Yes, jadi secara Pendeta Kalengkongan, jadi betul. Jadi kalau mau coba dicermati bagaimana sih Christian mindfulness ini? Ya, memang orang perlu masuk kepada apa yang disebut dengan realistis, kan? Jadi kalau tadi saya katakan bahwa kehidupan kita ini kan berdinamika. Nah, Christian mindfulness itu kan mengajarkan kita untuk betul-betul secara iman menyadari bahwa Tuhan hadir di sini. Itu artinya kita harus realistis. Realistisnya bukan karena terpaksa ya, tapi justru realistisnya adalah ya memang ini loh kehidupan, ya, kehidupan. Nah, itu artinya bahwa ketika orang mau masuk kepada kehidupan yang realistis ya artinya, ya mari kita akan masuk kepada pengalaman kita seperti apa, ya, dan itu dia mencoba menjalani, bukan berarti apatis, tetapi ini yang akan menolong orang untuk menemukan apa yang disebut dengan kebahagiaan, ya. Jadi saudara, seringkali yang membuat kita tidak bahagia itu apa? Karena kita dibebani, hidup kita dipenjara, dibelenggu oleh masa lalu pada kita hidup sekarang, atau kita diperhadapkan dengan bayang-bayang masa depan yang terlalu menakutkan.
ya, sehingga hidup kita pun juga tidak bisa bahagia. Maka sebetulnya Christian mindfulness, dengan kita mau hidup secara realistis, maka disitulah sebetulnya akan membawa kita, manfaatnya kita menjadi bahagia dalam hidup ini. Tentunya bahagia yang saya maksud bukan orang lalu kemudian tertawa, terbahak-bahak terus ya, itu menurut saya bukan lagi orang bahagia malahan ya. Dia memanipulasi realitas kehidupannya. Begitu jawaban saya. Saya membacakan satu respon. Ada sedikit pertanyaan juga. Terima kasih Pak Stef, paparan yang sangat menarik ini dari Pak Yohan ST. Jika mindfulness selalu terkait dengan diri kita di masa kini dan penemuan atas otentisitas diri kita sendiri, apakah hanya dengan melepaskan dan melupakan begitu saja masa lalu dengan berusaha hadir di masa kini? Oke. Ya, baik. Ini pertanyaan menarik dari Bruder Yohan ya. Jadi perlu disadari apa yang saya sampaikan tadi tidak berbicara kemudian melupakan ya. Saya rasa kok masa lalu itu kan selalu menjadi bagian dalam diri kita saat ini. Tetapi Christian mindfulness atau praktek mindfulness ini akan menolong kita untuk mencoba selalu aware bahwa hidup kita itu tidak dibelenggu oleh masa lalu, ya, masa lalu. Nah, saya bahkan tidak setuju ketika dipakai istilah selama ini, ya, kalau saya mencoba mendampingi tentang penyembuhan luka-luka batin, itu berbicara tentang melupakan. Enggak bisa kita melupakan. Saya punya luka batin loh, sendiri, ya. Saya juga pernah menjadi pendeta jemaat, kalau ini bagi saudara pendeta, saya pun menjadi pendeta jemaat 15 tahun, saya punya luka batin tersendiri. Tetapi toh saya tidak perlu melupakan, dan memang tidak bisa dilupakan. Tetapi bagaimana saya mencoba memandang kembali luka batin itu secara berbeda dari dulu ketika saya pernah mengalaminya dengan sekarang saya mengalaminya. Apakah saya akan bisa melupakan? Tidak. Kalau saya disuruh menceritakan, saya masih bisa menceritakan, itu masih segar kalau dalam ingatan saya. Gitu ya. Tetapi bagaimana hidup saya saat ini tidak boleh dibelenggu oleh itu. Seolah-olah itu hidup saya ada di masa lalu itu. Nah, itu yang akhirnya membuat kita tidak bisa hadir, tidak bisa menemukan Tuhan kini dan di sini. Begitu. Ya. Nah, ini menurut saya jawaban saya. Jadi bukan menyangkali, bukan juga melupakan, tapi mencoba untuk melihat kembali dan memaknai ulang. Begitu. Itu jawaban saya, Agung, untuk akun tadi. Ada pertanyaan yang praktis, tadi sudah sempat dijelaskan sekilas juga mengenai dari Dian Nulik. Apakah mindfulness itu sesuatu yang natur ataukah perlu dilatih supaya ada? Terus apa bedanya dengan kayak ya misalnya saat teduh atau meditasi, hal-hal spiritualitas yang umumnya, aktivitas spiritualitas yang umumnya dilakukan saat ini, kurang lebih begitu, Pak. Ya, baik. Jadi begini, kembali kepada tadi yang saya sampaikan ya, bahwa hakikat mindfulness itu adalah itu sebagai way of life, ya, sebagai jalan hidup. Ya, yang kedua adalah itu sebagai sebuah praktek atau latihan atau disiplin spiritual. Itu artinya kalau mau ditanyakan apakah itu perlu dilatih, Pak? Ya. Kita itu perlu punya latihan. Karena ini apa yang dilatih? Sebetulnya awareness-nya. Latihan kepekaannya. Nah, ini perlu dilatih. Saya sendiri secara pribadi, saya pun jelas melalui proses latihan. Sehingga dengan demikian, ketika saya pun masuk kepada kehidupan yang mindful, kehidupan yang kontemplatif, sementara saya mengajar, ya seperti sekarang ini, bagi saya, saya betul-betul saat ini mindful ini. Sekalipun saya berhadapan dengan saudara melalui IG, bukan berarti harus selalu diam begitu ya, tidak harus begitu. Tapi lalu apakah saya tidak perlu? Oh, saya perlu. Saya perlu untuk melakukan praktek-praktek mindfulness sesuai dengan kebutuhan saya dan keseharian saya. Ya, nah itu. Bahkan kalau saya membimbing retret itu bagi saya, wah itu mindfulness proses yang menarik bagi saya. Saya tidak sekedar membimbing retret untuk para mahasiswa atau gereja, pendeta atau apa, tapi saya sendiri bagaimana. Nah, itu yang akan menolong. Jadi kalau menanyakan apakah perlu? Ya perlu untuk dilatih. Nah,
Lalu apakah bedanya dengan saat teduh? Nah, kalau Anda pakai istilah saat teduh yang kita pahami ini loh ya. Saat teduh adalah membaca teks kitab suci, lalu kemudian memikirkannya dan kemudian berdoa dan seolah utang kita hari ini selesai. Bukan itu ya. Tentunya saat teduh kan sekali lagi dalam pengertian membaca buku saat teduh atau apalah audio libret atau apapun ya, itu lebih kepada sekali lagi kepada pemahaman kognitif kita. Tetapi kalau saat teduh dan pengertian adalah hening, begitu ya. Nah itu tentunya yang saya maksudkan terkait dengan mindfulness ini. Itu jawaban saya, Agung. Semoga ini menjelaskan ya pertanyaan tadi. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua yang masih join live, silahkan kalau masih ada pertanyaan lagi bisa diajukan. Nah ini saya mau sedikit bertanya, Pak. Ini kan kondisinya dunia saat ini tuh bising sekali, Pak ya. Maksudnya banyak sekali interupsi dan seterusnya. Nah itu sepertinya menjadi tantangan yang cukup besar ya untuk bisa masuk ke dalam area ini. Nah, Pak Stef punya saran apa terkait dengan hal itu? Jadi kita di tengah segala hal yang crowded ini, penuh pikiran, tapi sedangkan saya dari tadi yang pemaparan Pak Stef ini sangat kaya sekali. Kira-kira bagaimana kita bisa menjalankan itu di tengah tantangannya? Seperti itu, Pak. Ya, menurut saya kok yang pertama ya, sebelum kita masuk kepada mindfulness adalah perspektif itu. Ada menurut saya kok zaman sekarang ini kan zaman yang hektik ya, betul ya. Aduh, sangat-sangat meletihkan begitu. Nah, oleh sebab itu yang diperlukan kok yang pertama-tama adalah kita harus bisa melakukan filterisasi. Ya, filterisasi. Karena filterisasi itu berarti adalah mana yang memang perlu kita perhatikan dan mana yang tidak. Saya yakin bahwa zaman sekarang ini orang tuh selalu kepo, begitu ya. Wong kita ini di zaman yang kalau nggak kepo nanti kemudian kita jadinya nggak ketinggalan zaman. Tapi menurut saya apakah memang kita perlu begitu? Ini yang menurut saya kok perlu coba dicermati. Saudara, saya sebetulnya cukup kaget loh, ketika saya kemarin dulu studi 4 tahun terakhir waktu ngambil PhD di Amerika, pulang ke Indonesia itu saya sangat kaget begitu. Karena apakah teman-teman saya begitu ya, kenal-kenal saya di Amerika itu enggak sampai seheboh orang Indonesia gitu loh, bermedsos ria begitu ya. Nah, tapi setelah pulang ini kan, wih gila ya, ternyata kita ini apa-apa saja begitu dilahap dan coba untuk ditonton begitu. Nah, ini yang menurut saya membuat kita sendiri akhirnya menjadi sangat sulit. Maka kalau tadi Agung bertanya, lalu bagaimana? Nah, menurut saya, saran saya adalah, dan juga itu yang saya lakukan adalah, saya perlu melakukan filterisasi. Tidak semuanya perlu harus saya miliki, tidak perlu semuanya saya harus ikuti. Ya. Nah, itu menjadi penting. Lalu apakah supaya tidak ketinggalan zaman? Ya menurut saya nanti dulu dong, mana yang membuat kita ketinggalan zaman? Saya rasa kok tidak juga. Soal berita, saya tidak pernah ketinggalan zaman. Karena saya juga selalu ngecek MSN News, begitu ya. Tetapi juga saya melihat dari detik.com, it's enough menurut saya. Begitu ya. Bermedsos, saya pikir IG saya itu hanya kalau ngasik saja saya pakai ya. Kalau nggak ngasik, nggak saya pakai, begitu ya. Saya hanya di Facebook saja. Jadi kita harus bisa melakukan seleksi terhadap diri kita sendiri, menurut saya. Ya. Nah, dengan demikian, menurut saya itu yang akan menolong kita, memudahkan kita untuk kita bersikap mindful di dalam kehidupan kita. Itu Agung menurut saya kalau pertanyaan kamu terkait dengan bagaimana sikap secara konkret. Baik Pak Stef, ya sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada hal-hal khusus yang Pak Stef ingin tekankan lebih jauh sebelum nanti kita tutup ruang diskusi ini, Pak. Ya mungkin yang terakhir, saudara, jadi Christian mindfulness ini sebetulnya secara spiritualitas menolong kita untuk betul-betul menyadari akan kehadiran Tuhan. Nah, menyadari kehadiran Tuhan kini dan di sini itu menjadi sangat penting dan menjadi bagian daripada discipleship, bagian daripada pemuritan. Kalau kita sebagai murid Kristus, di mana sih kita sebetulnya perlu terus belajar? Ya melalui pengalaman hidup. Mengapa? Karena iman kita bertumbuh tidak hanya dari Alkitab, tetapi juga dari pengalaman hidup sebagai living text, di mana Tuhan ada di situ. Itu saja, Saudara Agung, closing statement saya atau apa ya namanya.
Terima kasih Pak Steph. Ya, closing statement tadi sekaligus menyimpulkan hal-hal yang sudah tadi Pak Steph sampaikan. Bagi saya sangat menarik, saya sangat menikmati percakapan ini. Ya, salah satu hal yang memang tadi sudah ditekankan beberapa kali adalah dengan melakukan Christian mindfulness ini, kita sebenarnya akhirnya betul-betul mengalami Tuhan yang utuh, ya, bukan hanya sekedar mengenal, tapi mengalami di dalam konteks kita saat ini, tidak dipengaruhi oleh masa lalu yang kadang-kadang justru menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Ya, seperti itu. Bagi saya itu satu hal yang sangat menolong, sangat mencerahkan, dan ya sangat bermanfaat. Saya yakin kalau ya Bapak Ibu saudara-saudara yang melihat tayangan hari ini itu bisa dipraktekkan baik secara pribadi, tapi kemudian juga dikembangkan secara komunitas. Bahkan satu hal yang tadi juga sudah didiskusikan, bahkan ini bisa menjadi sebuah ruang, bukan lagi ruang interreligiositas, tapi ruang interspiritualitas. Ya, itu satu hal yang menarik, dan ya terima kasih Pak Steph untuk kesempatan bisa berdiskusi pada malam hari ini. Dan ya Bapak Ibu saudara-saudara nanti juga bisa menyaksikan episode-episode ngasih berikutnya, nanti akan ada informasi lebih jauh. Dan terima kasih untuk responnya, untuk setiap pertanyaannya, untuk ya setiap komentar-komentarnya. Ya, biarlah ini juga jadi kesempatan kita bisa terus bertumbuh bersama melalui media yang Tuhan hadirkan ini ya bagi kita. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Steph. Selamat malam Pak Steph. Sama-sama. Selamat malam semuanya, saudara. Salam sehat.